Musa al-Asy'ari ya. Kamula minar rijali kasirun walam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran wa Asya imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyah ala nisa'i kafadli sarid ala sa'id ta'am. Itu hadis yang pertama. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, tentang bahwasanya Asya ini wanita sempurna. Ya, di situ dikatakan kamula minar rijal kasir. Ya. Orang yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Ya. Jadi di sini dikatakan walam yakmul minan nisa, enggak ada yang sempurna di kalangan wanita illa. Nah, di situ disebutkan kecuali Maryam bintu Imran wa Asya imra'atu Fir'aun. Kecuali Maryam putrinya Imran dan Asya istrinya Fir'aun. Jadi ini disebut dua orang ini sama Rasulullah. Ya. Hadis ini hadis sahih ya, diriwayatkan melalui jalur Abu Musa al-Asy'ari. Wa fadlu Aisyah, dan keutamaan Aisyah terhadap ala nisa'i, terhadap wanita-wanita lain itu seperti utamanya sarid. Sarid ini makanan yang paling disukai, yang paling enak di Arab. Namanya sarid, ya enggak? Ala sa'iri ta'am. Itulah fadlu Aisyah di antara wanita-wanita yang lain. Nah, jadi di sini ya Maryam ya dan siapa di sini Asya ya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini merupakan dua wanita langka yang mana dia sampai titik sempurna. Ya, yang mana kesempurnaan itu biasanya banyaknya dari laki-laki. Ya. Itulah iman tadi. Ya. Karena iman ini biasanya konsekuensinya orang itu bisa berkorban apa saja, bahkan mungkin nyawanya sekaligus. Ya. Kalau laki-laki sempurna imannya itu karena mereka punya kewajiban berjihad. Ya, berjihad, keluar, membela agama sampai mengorbankan jiwanya. Maka dia sempurna banyak. Tapi kalau wanita, ya, yang lantaran karena berkorban untuk keimanannya itu nggak banyak. Ya. Salah satunya ini hanya Asya, yang mana dia rela mengorbankan jiwanya itu demi apa? Mempertahankan keimanan. Makanya dia setara dengan laki-laki. Kamulah, kalau laki-laki banyak, yang wajib berjihad banyak. Ya, keluar berjihad, berperang ini meninggal syahid. Tapi kalau wanita nggak wajib berperang. Ya. Tapi dia mengorbankan jiwanya, makanya inilah Rasul menyatakan dalam hadis yang pertama ini, kamula minar rijal kasir walam yakmul minan nisa, illa dua orang ini disebut oleh Rasul. Jadi apa? Karena dia mempertahankan keimanannya sampai dia mengorbankan jiwanya. Yang nanti mungkin kenapa dia bisa mengorbankan jiwa nanti kita akan membahas lagi di Quran surat Tahrim di ayat terakhir ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini saya nggak sebutkan ininya ya, tapi ada di sini di Asia, yang semua Arab itu ya, yang apa namanya 7, slide nomor 7. Jadi di slide nomor 7 itu ini disebutkan semua itu hadisnya ya. Yang hijau ya, hijau itu ini tolak ukur wanita beriman ya. Jadi bahwa inilah yang disebut wanita sempurna itu. Ya, karena dari sempurna yang berbeda saat ini itu kan beda-beda ya. Orang kan mengatakan kadang sempurna itu definisinya sekarang beda-beda. Orang mendefinisikan bahagia beda, sedih beda. Tapi kalau tolak ukur orang beriman itu definisinya adalah ya iman ini. Ya. Nah, gambaran sempurna ya, dua wanita ini disebutkan dalam hadis itu yang warna hijau. Warna hijau itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil ardi arba'atu khutut. Ya. Jadi Rasulullah menggaris 4 garis di atas tanah. Jadi Rasul membuat garis 4. Kemudian Rasulullah bertanya, qala tadruna ma hadza? Kalian tahu apa garis 4 ini? Gitu ya. Terus kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah SAW, afdalu nisa'u ahlil jannah Khadijah. Nah, ya.
Yang paling afdol wanita penghuni surga itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Itu pertama. Kemudian yang kedua wa Fatimah binti Muhammad. Ya. Yang ketiga wa Asiyah bintu Muzahib imra'at Fir'aun, dan yang keempat adalah wa Maryam ibnatu Imran. Jadi 4 garis itu usul sebutkan. Garis pertama ya Khadijah. Garis kedua Fatimah. Garis ketiga Maryam. Garis keempat Asia. 4 ini. Itu maknanya. Jadi Rasul itu sampai ingin menjelaskan. Kita kan biasanya kalau jadi guru itu kalau ngejelasin itu murid itu akan lebih paham, lebih membantu kepemahaman itu kalau kita sertai dengan gambar-gambar, ya. Kemudian kita jelaskan dan akan berkesan, akan selalu diingat. Jadi ini supaya ingat gitu. Dan yang dikasih tahu Rasul pada saat itu adalah kaum lelaki, para sahabat pada saat itu, ya. Dan Rasul mengatakan apa? Mereka berempat ini abdolun nisa ahlil jannah, ya. Wanita yang terbaik penghuni surga. 4 orang. Kalau di hadis kedua cuma ada 2 orang. Ya, tadi disebutkan Maryam dengan Asia, kemudian Aisyah. Ya. Nah kalau di hadis kedua ini 4 wanita ini adalah wanita terbaik di surga. Makanya kalau kita punya anak perempuan wajib ya kurikulum wajib memberikan mereka harus tahu tentang biografi orang mati. Kenapa sampai mendapat gelar Abdul Nisa Ahli Jannah. Jadi wajib itu dulu yang harus kita kasih. Kenapa ini? Ya. Nah, jadi di sini ada 4. Masuk juga di situ Asia. Ya, masuk juga di dalamnya itu ada Asia. Jadi yang akan masuk surga itu memang orang-orang istimewa. Surga itu kan nanti yang akan masuk itu orang istimewa. Tapi 4 orang ini paling istimewa. Nah, ya seperti itu ya. Maka kan udah pasti kita ketahui surga itu orang yang istimewa semua. Cuman Rasul mengatakan abdol di sini. Ya, abdolun nisa. Ya, berarti mereka kalaupun wanita-wanita yang masuk surga itu adalah wanita yang istimewa, maka 4 ini yang paling istimewa di atas orang itu. Di atas yang masuk surga itu, penghuni surga nanti. Ya, seperti itu. Ini hadis yang kedua. Ya. Hadis ini Rawahu Ahmad wa Sahahu Syekh Albani. Ya. Ada hadis yang ketiga itu yang warnanya hitam ya, yang bawahnya merah itu. Ini hadis yang ketiga. Ini diriwayatkan dari Anas. Anas radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, hasbuka min nisa'il alamin. Rasul bersabda, cukuplah bagimu wanita yang terbaik di semesta. Kalau tadi di penghuni surga, insyaallah. Kalau ini sekarang semesta. Ya, alam semuanya dari dulu sampai akhir kiamat artinya. Ya, begitu. Mereka ini adalah orang yang terbaik dan disebutkan di situ 4 orang tadi yang di hadis yang kedua, ya. Maryam, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah dan Asia imra'atu Fir'aun. Ini hadis riwayat Tirmidzi ya. Nah, pengarang buku Fathul Bari ya mungkin pada tahu ya Fathul Bari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu perkataan yang terakhir itu ya yang warna biru. Dia mengomentari ya dari 4 wanita ini yang terbaik. Jadi kalau hadis ketiga tadi di semesta. Jadi kesimpulannya dari hadis ini 4 orang ini adalah terbaik sejak di dunia sampai nanti di surga. Itu. Ya Allah ya. Nah, mengomentari khusus buat Asia. Nah, di sini yang menariknya ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa min fadaili Asia imratu Fir'aun annaha ikhtarat al-qatla 'alal muluk. Di antara keutamaan Asia istri Fir'aun itu annaha ikhtarat. Kenapa dia bisa menjadi wanita yang paling sempurna? Karena apa? Karena dia memilih untuk dibunuh oleh sang raja, ya, dan lebih memilih untuk dihukum, diazab di dunia, ala na'imil ladzi kanat fihi, daripada menikmati nikmat kehidupan yang ada bersama dia. Jadi dia lebih memilih apa? Dibunuh. Dan dia lebih memilih diazab.
oleh penguasa yang pada saat itu adalah suaminya sendiri. Padahal hidup dia, ya, kalau tolak ukur duniawi, wanita yang paling bahagia. Ratusan pengawal, ratusan pelayan hanya untuk dia saja bisa. Wa kanat firasatuha, dan firasat dia, nanti kita akan cerita, firasat apa sih? Firasatuha fi Musa alaihissalam shadiqah. Jadi firasat Asia ini terhadap Nabi Musa, terutama pada saat dia bayinya, ya, itu adalah benar. Hina qalat qurratu ainin li, qurratu ainin li, sudah intaha, itu artinya habis. Ketika dia mengatakan menemukan Musa, dia mengatakan, oh ini adalah qurratu ainin li, padahal itu bukan anak kandungnya. Nah, istilahnya bahasanya nemu gitu ya. Nah, ini ya. Ini dari hadis-hadis yang insya Allah sahih semua ya, mengenai keutamaan Asia. 4 wanita yang di dalamnya itu ada Asia. Kemudian yang berikutnya, nah di sini ya kita akan masuk pasti ya. Saya hanya akan menyampaikan keterangan-keterangan dalil-dalil yang ada dalam hadis dan dalam Al-Quran. Di sini kita akan mengambil pelajaran apa yang bisa kita ambil dan kita kerjakan gitu ya setelah ini. Yang pertama adalah Quran surat Toha. Ini kalau dari sisi Quran. Quran surat Toha ayat 39. Memang kalau cerita Asia ya, tidak terlepas dari Musa, maka itu ada di beberapa surat. Termasuklah tadi Qasas yang dibacakan oleh itu Qari'ah tadi ya, Qasas ayat 678 itu. Kemudian Toha, ada juga Su'ara, ada juga Al-A'raf, ada juga Yunus. Banyak ya ceritanya ya. Kita akan ambil yang pertama adalah Quran surat Toha ayat 39. Jadi di sini di surat Toha ayat 39 ini ya, ayat 39 sebelumnya itu dikatakan gini, id auhayna ila ummika mayuhan. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu, ya, sama juga tadi dengan yang dibaca, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika wa ja'ilu minal mursalin. Itu ayat yang tadi dibaca oleh Qoli tadi. Nah, di sini ya, ayat 39 dari Quran surat Toha ini kita ambil sebuah pelajaran apa nih di sini ya. Jadi ibu-ibu tahu ya, kalau di Mesir itu pada saat di zamannya Nabi Musa itu ada 2 suku ya. Ada 2 suku, suku Kibti atau Akbat itu Mesir asli, dan yang kedua adalah suku Bani Israel. Kalau selama ini kita tahu Bani Israel itu awalnya dari Palestina, kenapa kok ada di Mesir? Nah, kita tahu sendiri bahwasanya Ibrahim itu punya 2 anak. Satu Ishak, ya, ibunya adalah orang Palestina. Kemudian yang kedua Ismail, ibunya adalah orang Arab, Hajar. Ya. Nah, 2 anak Ibrahim ini kemudian memiliki keturunan. Dari keturunan Ishak, ya, punya keturunan anak namanya Yakub. Nah, Yakub punya anak banyak sampai 12, ya, punya anak banyak sampai 12. Di antara salah satu anak Yakub itu adalah siapa? Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf ini adalah tidak disukai sama saudara-saudaranya sampai dibuang ke sumur. Kemudian ditemukan oleh pedagang orang Mesir yang menemukannya. Kemudian dibawalah Yusuf, nikah di Mesir, dan kemudian sampai menjadi bendahara di kerajaan dan menikah di sana. Dia bawa sampai Yakub, dia bawa juga. Disitulah berkembang keturunan Bani Israel di Mesir. Nah, jadi yang di Mesir itu ada 2 suku ini, suku Akbat dan suku Bani Israel, keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam. Beda secara kulit ya, dan juga secara pekerjaan juga beda. Bani Israel ini menjadi pekerja kasar bagi suku Akbat. Kalau suku Akbat putih ya, bercahaya.
keriting gitu ya. Tapi kalau Bani Israil itu coklat gitu ya, coklat. Nah, tadi raja berkuasa terhadap Mesir, yang menguasai Mesir itu adalah dari suku Akbar, karena Bani Israil ini menjadi pekerja kasar. Ya, bergantian anak raja jadi raja, dan namanya Firaun. Makanya banyak ya, kalau ibu baca sejarah Firaun itu ada Ramses berapa itu Firaunnya banyak, bukan nama satu orang. Jadi nama gelar ketika yang berkuasa di Mesir maka namanya Firaun. Nah, pada saat itu salah satu raja, kalau ada beberapa pendapat ya, dikatakan Ramses II. Ramses II ini dikatakan bahwasanya dia punya banyak pasukan. Di antara pasukannya itu adalah ahli perdukunan. Ya. Ketika dia mimpi, Raja Firaun ini, dia mimpi pada suatu malam negaranya itu kebakar. Kemudian minta ditakwilkan sama dukun. Ketika ditakwilkan ke dukun itu, ternyata kata dukun nanti akan lahir seorang bayi laki-laki, yang mana bayi itu nanti yang akan menjadi musuhmu dan akan menghancurkanmu. Nah, kemudian akhirnya keputusan keluar setelah mempercayai dukun itu. Apa keputusannya? Yaitu setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Akhirnya dikerahkan untuk mensensus ibu-ibu hamil. Ya, keputusan yang nggak masuk akal, gitu ya, nggak. Karena waktu dulu nggak ada USG dan nggak ada apa, jadi dicatat nih di sensus yang hamil itu dicatat. Nah, ibunya Musa pada saat itu tidak termasuk dalam catatan itu, karena memang katanya hamilnya itu nggak terlalu besar. Ya Allah juga sudah melindungi ya, dia nggak termasuk di situ, sehingga ketika Musa ini lahir nggak termasuk yang dibunuh. Ya, sehingga di surat Qasas itu dan surat Toha ini Allah mengatakan kalau kamu khawatir anak kamu ini nanti akan tertangkap oleh Firaun, maka kamu bikinlah tabut. Tabut itu kotak, kamu masukkan di situ, kamu larung bayi Musa, kemudian kamu alirkan ke sungai. Nah, maka di sini anik zifihi fit tabut ya. Kamu masukkan dia ke dalam kotak filyami ya, dan kamu hanyutkan falyutihul yamu bisahil. Nanti yang akan ngambilnya itu siapa? Ya'khudhu aduli wa adullah. Yang akan ngambilnya itu nanti adalah musuhku dan musuh bayi itu. Masya Allah ya. Jadi ternyata bayi ini nanti akan ada musuh, dan musuh bayi ini adalah musuh Allah. Berarti ini adalah bayi yang hebat. Ini adalah bayi yang hebat. Nah, ternyata ya bukan selamatnya Musa ini dari sebuah kejahatan yang sangat besar ya, pembunuhan ya. Dari pembunuhan itu kalau kita pikir secara logika ini satu yang aneh ya, nggak mungkin selamat gitu kan ya. Pak bayi ditaruh di kotak kemudian dihanyutkan ke sungai, ya kita nggak bisa ngebayang nasibnya itu gimana ya. Nah, kalau misalnya sampai ke jauh ada yang menemukan dia belum tenggelam ya, kalau udah tenggelam ya udah assalam gitu ya. Tapi inilah logika orang yang beriman ya. Logika orang yang beriman itu ya, ketika dia menemukan sesuatu yang tidak dimasuk di akal, tapi kalau kata Allah kamu harus tunduk di bawah syariat, ya masuk akal gitu ya. Inilah logika orang beriman itu selalu beda. Kita perhatikan di ayat ini ya, bukan kotaknya yang menyelamatkan Musa, bukan karena ditemukan oleh Firaun, tapi yang mengalirkan sungai itu siapa yang memerintahkan itu yang menyelamatkannya. Makanya di ayat ini dikatakan oleh Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Ternyata bekal Musa itu ya cuman satu, apa? Mahabbatan minni. Aku curahkan kepadamu, aku titipkan kepadamu wahai bayi Musa apa? Mahabbah, cinta. Jadi yang menyelamatkan Musa itu cinta. Cinta siapa? Cinta Allah. Kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan min. Aku bekalkan kepadamu cintaku ya, minni walitusna alaini, ala aini. Makanya dari itu nanti ya, kamu itu akan di bawah pengawasanku. Sehingga ya, ketika ditemukan oleh istri Firaun itu langsung melihat
bayi Musa itu, Asia, dia langsung jatuh cinta. Ya. Kalau kita tanya jatuh cintanya karena apa? Karena dia bayi kan lucu, ya Kak. Atau karena misalnya putih? Enggak putih sebenarnya. Ya. Tadi sudah dikatakan kulit Bani Israel itu coklat, asmar ya kayak kita lah ya, kecoklatan. Gitu. Kalau putih kan bercahaya, keriting mungkin lucu ya, langsung jatuh cinta kan? Tapi ini apa? Jawabannya karena cinta Allah. Hanya di sini ya kita harus membekali diri kita itu dengan cinta Allah. Karena ketika orang melihat kita maka itu akan ada langsung tarikan keimanan, kecintaan itu sehingga Asia itu langsung jatuh cinta kepada bayi Musa. Ini pelajaran yang pertama. Maka setelah itu kita akan masuk ke ya, jadi bukan karena fisik ya di ayat ini ya. Jadi selamatnya Nabi Musa itu adalah bahwa bukan karena fisik tapi karena cinta Allah yang bersemayam pada diri Musa itu. Itu yang sangat penting. Sehingga mendapatkan cinta Allah yang bersemayam di kita itu akan agar cinta itu berpancar pada diri kita dan orang lain sehingga ikatan hati yang mengikat kita itu adalah karena cinta Allah antara bayi Musa dan Asia istri Fir'aun. Lalu kemudian kita masuk surat Qasas ya. Nah, di sini yang dibaca tadi ya. Sama ya. Kemudian ketika Asia ini sudah jadi yang menemukannya itu adalah staf-stafnya Asia. Ya, jadi istananya itu ada di samping sungai. Ketika melihat kotak ditemukan oleh staf-stafnya Asia dibawa ke Asia. Kita bisa bayangkan kalau yang menemukan itu misalnya Fir'aun atau stafnya Fir'aun, bukan bisa jadi langsung dibunuh. Ya, tapi ini yang menemukan adalah stafnya Asia dan dibawa ke Asia, dikasih tahu Asia langsung bawa ke Fir'aun. Ya, bawa ke Fir'aun. Maka di sini di ayat 8 dikatakan hal taqatahu alu Fir'aun, ya kan? Ditemukan oleh keluarga Fir'aun liyaku nalahum adu wa hazan. Ya. Tujuannya dipertemukan Musa ini kepada Fir'aun adalah untuk apa? Menjadi musuh dan kesedihan. Kemudian di ayat 9-nya wa qalat imra'atu fir'aun qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhizahu waladaw wa hum la yash'urun. Jadi istrinya ketika bertemu dengan bayi itu kemudian dibawa ke Musa ke Fir'aun. Fir'aun melihat ini pasti bayi Bani Israel yang dihanyutkan supaya bebas dari pembunuhan. Dan ketika itu juga dia langsung nyuruh untuk dibunuh. Tapi di sini istrinya Asia mengatakan la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhizahu walada. Jadi di sini kita lihat ya di ayat 8 itu tujuan Allah menyuruh untuk menghanyutkan bayi Musa dan ditemukan oleh keluarga Fir'aun, Asia dan stafnya kemudian diberitahu Fir'aun, tujuan Allah itu adalah untuk menjadi musuh dan kesedihan. Jadi untuk menjadi apa? Musuh dan kesedihan. Tapi ya, di ayat 9 ya, ini tujuannya beda lagi. Kata istri Fir'aun, tujuannya adalah qurratu ainin li. Nah, ya. Datangnya bayi Musa ini ke istana Fir'aun dalam rangka apa? Qurratu ain. Kita tahu ya, qurratu ain itu apa? Li wala akan menjadi penyenang mata, penyenang hati saya dan kamu. Maksudnya istri Asia dan Fir'aun. Atau bisa jadi dia ini akan kita manfaatkan. Mungkin dia dalam salah satu riwayat ya dikatakan sebelum itu Fir'aun dan Asia itu punya anak putri, tapi dalam satu riwayat dikatakan enggak punya. Putri yang mana putrinya itu punya penyakit kulit. Kemudian ada yang mengatakan pernah bermimpi nanti akan ada bayi dan silakan ambil air liur bayi itu. Air liurnya usapkan ke kulit itu maka akan sembuh dan ternyata benar sembuh. Sehingga istri Fir'aun itu mengatakan asa ayyan fa'ana supaya ini akan menjadi manfaat bagi kita untuk putrinya. Au nattakhizahu walada wa hum la yash'urun. Atau kita jadikan dia sebagai anak
wahum la yas'urun, dan mereka nggak menyadari kalau nanti justru anak inilah yang akan menjadi pendakwah mereka dan menjadi musuh mereka. Nah, di sini di dua ayat ini, ayat 89, ada dua tujuan yang bertentangan. Ini yang harus kita ambil pelajarannya ya. Jadi di sini kalau Asia ya menginginkan anak ini adalah sebagai qurratu ainin li, walak, ya, sebagai penyejuk mata. Kalau Allah menginginkan apa? Ini sebagai musuh dan kesedihan. Bagaimana dua tujuan ini bisa bersatu? Toh semuanya nanti kalau kita dalam sebuah peristiwa punya rencana, tapi Allah punya rencana lain. Dan nanti rencana Allah lah yang akan terjadi karena Allah yang mau. Ya. Akhirnya apa? Benar, rencana Allah itu benar terjadi. Dalam salah satu riwayat, ketika Asia ini mengatakan kepada Fir'aun, la taqtulu, ya, di situ kan bahasanya di jamak ya. Jangan kalian bunuh, padahal dia berbicara sama satu orang. Harusnya la taqtulhu. Ya, tapi dia mengatakan la taqtulu. La taqtuluhu, panjang. Itu artinya apa? Saya minta kepada kamu, kamu juga perintahkan kepada tentara-tentara kamu jangan sampai membunuh. Siapa tahu nanti di depan aku nggak dibunuh, tapi di belakang kamu bunuh bayi Musa. Gitu kan. Nah, di situ siapa Asia mengatakan dia ini menjadi qurratu ainin li walak. Jadi dalam satu riwayat Fir'aun itu langsung menjawab. Ya, langsung jawab apa? Untuk kamu, bukan untuk saya. Jadi bayi ini bisa menjadi qurratu ainin buat kamu, tapi bukan untuk saya. Sehingga Rasulullah pernah mengomentari salah satu dari ini, dia mengatakan seandainya Fir'aun mengatakan iya pada saat itu, bisa jadi dia akan menjadi orang yang beriman. Tapi karena di awal ya dia sudah mengatakan dengan lisan dia, laki walai sali, qurratu ainin bagi kamu tapi bukan qurratu ainin bagi saya. Jadi sudah ada penolakan melalui lisan. Maka di sini kita akan mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama ya dari dua ayat ini, jadi ketika ada orang ya yang mungkin dia kan punya keputusan tadi ya, penguasa punya keputusan, dia memang orang yang jabar gitu yang mengaku Tuhan, jahat sebegitu pun kita masih tidak boleh menutup hidayah bagi dia. Kenapa Fir'aun ini jadinya nanti dia menjadi adu ya, musuh dan kesedihan, karena dia apa? Sudah menolak hidayah itu langsung dengan lisan. Makanya sebuah pelajaran bagi kita, ketika kita menemukan orang yang nakal, anak yang nakal, orang yang memang jahat, jangan sampai kita itu menutup hidayah. Fir'aun yang dosanya ini sangat langka, ya. Kejahatan yang langka, ngaku Tuhan itu gak sembarangan, jarang. Tapi Allah tidak pernah mengatakan dia itu sudah tidak akan dapat hidayah lagi. Bahkan ketika diperintahkan Musa, orang yang sudah sedemikian zalimnya ya ngaku Tuhan, tapi apa perintah Allah kepada Musa? Faqula lahu qaulan layyinan. Kamu izhab ila Fir'aun. Pergilah kamu berdakwah kepada Fir'aun. Qula lahu qaulan layyinan. Katakan kepada dia perkataan yang lembut. Padahal dosanya Fir'aun itu dosa yang langka. Ya. Karena orang itu ngaku Tuhan. Jadi makanya kita tidak boleh menutup hidayah itu, baik itu dengan lisan kita, dengan perkataan kita. Kita renungkan dulu kita. Allah saja yang udah dosanya sangat besar ini mengaku Tuhan, tapi tetap harus dengan lemah lembut. Apalagi kalau kita sudah punya anak nakal, dibilang nakal, ya sudah wassalam, ya benar-benar nanti nggak dapat hidayah. Jadi, makanya di sini ini pelajaran pertama ya dari ayat 8 dan ayat 9. Kemudian ya di sini yang kedua ya yang menjadi pelajaran buat kita juga ya, surat Qasas ini setiap membahas anak, walaupun di sini konsepnya anak angkat ya. Ikan Musa di sini adalah anak angkat. Tapi yang menjadi target kita dari sini kita belajar. Target pembahasan anak itu adalah apa di sini? Qurratu ain. Ya, target walaupun dia adalah anak angkat ya. Di sini, tapi tetap target kita dalam pembahasan mendidik anak itu adalah qurratu ain.
Yang namanya pembahasan ini ya, anak selalu target kita qurratu ain. Dalam doa kita dan surat Al-Furqan itu kita selalu minta kepada Allah, alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu kan yang selalu kita panjatkan. Kita tahu nggak kira-kira qurratu ain itu artinya apa? Ya, kalau kita penjujuk hati, penjujuk mata ya. Jadi ada kurang lebih 3 makna qurratu ainin. Qurrah itu sendiri kan artinya yang menetap. Ya, qurrah itu artinya yang menetap, sesuatu yang menetap. Kalau ain itu kan mata. Jadi kalau misalnya mata yang menetap itu artinya mata yang gimana? Beda dengan mata yang nggak menetap. Kalau mata yang nggak menetap itu biasanya cenderung apa? Yang pertama mungkin nyari-nyari, itu mata yang nggak netap. Ya. Kalau menetap diem gitu kan. Misal kalau kita anak, kita kumpul begini nih, anak misalnya bawa anak, ternyata anaknya hilang, ya kan? Ada terus kita nyari-nyari sibuk sekampung keliling, mana anak saya kok hilang gitu ketika saya pengajian gitu ya enggak. Nah, jadi di sini hilang di sini ini artinya enggak menetap di sini. Kalau dia bukan qurratu ain, anak itu adalah anak yang hilang masa depan. Bukan hanya hilang fisik, tapi maknanya adalah hilang masa depan, enggak jelas masa depannya ini. Ini kalau yang bukan qurratu ain. Kalau yang qurratu ain ya, dia nggak menyebabkan kita nyari-nyari, masa depannya juga cemerlang, itu qurratu ain. Itu juga dalam koridor pandangan Islam, masa depannya itu seperti apa ya. Juga qurratu ain ini artinya juga tidak menyebabkan orang tua itu jadi panik. Ya, kalau mata kita nggak nyari-nyari, anak itu masa depannya kita sudah tenang, kita nggak panik, itu artinya qurratu ain. Ya, jadi kalau generasi tidak qurratu ain itu adalah generasi akan membuat hidup kita ini jadi panik. Ya. Kita takut, khawatir. Nah, itu generasi yang bukan qurratu ain. Kemudian yang ketiga, orang mata yang nggak menetap itu juga artinya mata yang curiga. Mata yang curiga ini artinya nggak di tempat ya. Curiga itu kita curiga anak kita ngapain ya? Nggak tenang gitu. Curiga dia ngerjain apa? Nah, ini makna dari qurratu ain. Nah, jadi pembelajaran yang kedua di sini adalah ketika membahas anak, maka target kita itu seperti halnya Asia, itu adalah qurratu ain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga pelajarannya, ternyata di sini ya, anak itu akan menyenangkan ketika dia bisa mengantar hidayah pada orang tuanya. Tadi ketika Asia mengatakan dia akan menjadi qurratu ainin liwala, tapi ternyata Fir'aun menolak. Fir'aun menolak, kamu saja, aku enggak. Ternyata dua tujuan tadi yang Allah inginkan di ayat 8 itu Allah ingin menjadikan musuh dan kesedihan, tapi di ayat 9-nya Allah ingin menjadikan dia qurratu ainin, ternyata benar qurratu ainin bagi orang yang beriman. Jadi harapan Asia itu tidak dikecewakan oleh Allah. Dan harapan Allah juga terjadi terhadap Fir'aun karena dia sudah menolak hidayah tadi. Jadi sehingga di sini menyenangkan bagi Asia itu apa? Karena ternyata sang anak ini sudah mengantarkan dia hidayah. Ternyata kebahagiaan orang tua itu yang sangat indah ya, ketika anaknya bisa mengantarkan hidayah bagi orang tuanya. Karena mengapa? Karena kita orang tua ini adalah manusia biasa. Ya. Bisa jadi masih banyak kekurangan. Yang itu yang akan ditambal oleh anak ini tadi. Kata ini. Jadi makanya di sini dua keinginan ini sekaligus yang berlawanan tapi bisa bersatu. Karena Allah. Yang berbenturan tapi bisa terjadi semua. Ya, jadi ternyata di ayat ini ya anaknya bisa menghantarkan hidayah kepada sang ibu. Jadi kadang kita nggak siap ya. Ketika kita dalam pikiran kita aja yang didik anak, ajak anak ke masjid, pengajian, baca Quran. Tapi ternyata ketika anak itu sudah soleh, ya, anak itu sudah soleh, sudah jauh lebih baik daripada kita, kadang kita nggak siap. Padahal sebenarnya itulah sebuah kebahagiaan yang sangat indah. Seperti halnya di sini, ketika Fir'aun itu tahu Musa ini mendakwahi dia, ya, ngajak untuk kembali kepada Allah, untuk mensucikan diri, apa yang dibilang oleh Fir'aun? Alam nurabbika fina walidan walabista fina. Dulu kamu itu saya didik tinggal di istana, tinggal sama saya.
Sekarang kamu mau dakwahi saya. Nah, itu yang nggak siap. Banyak orang tua yang seperti itu kadang. Ya, jadi maka di sini kebahagiaan itu adalah justru ketika anak itu bisa mengantarkan hidayah. Ya. Asia menjadi betul-betul Musa ini menjadi qurratu a'yun bagi dia. Karena apa? Karena Musa lah yang mengantarkan hidayah kepada dia. Sehingga dia menjadi wanita nanti yang sempurna dari sejak di dunia sampai akhirat. Ya. Jadi kita tidak boleh menutup ya hidayah itu, ya. Sehingga yang terakhir dari ayat ini, dari ayat ke surat Qasas, itu adalah, coba dilihat di situ, kita ulangi lagi, la taqtulu, ya. Di situ ada kata la taqtulu. Jadi ini yang berkata siapa? Asia, ya. Itu Asia yang berkata. Jangan kamu bunuh anak itu. Jangan kalian bunuh anak itu, masuk di situ Firaun dan juga tentaranya. Ternyata dibunuh atau tidak ibu? Tidak dibunuh. Jadi di sini ya ada sebuah pelajaran penting. Ya. Firaun yang sangat zolim, ya, kezolimannya itu yang dosanya itu sudah sangat langka, bisa takluk dengan bisikan seorang wanita. Kenapa? Karena Asia adalah istrinya. Ya. Undang-undang yang sudah dia keluarkan, keputusan yang sudah dia keluarkan, nggak ada yang bisa menentangnya. Ya. Tiba-tiba istrinya mengatakan, ya mungkin apalah panggilannya, Mas lah atau Bang, jangan dibunuh. Langsung hatinya itu luluh dan akhirnya Musa nggak dibunuh. Hanya ini pesan saya, kalau berbisik pada suami itu yang baik-baik. Jadi kalau berbisik itu yang baik-baik. Kenapa? Karena seorang suami, ya, kalau istrinya itu menginginkan sesuatu, anaknya itu menginginkan sesuatu, kalau misalnya kita pakai versi yang memang Firaun punya anak, ya, lantaran karena Musa anaknya jadi sembuh, putrinya. Jadi ketika membisikkan itu, keinginan atau kemauan sang istri, biasanya itu tidak akan keluar bisikan itu sampai itu terlaksana. Itu seorang suami. Makanya pesannya, berbisiklah yang baik. Kalau misalnya kita berbisik yang baik, suami kita itu adalah orang yang baik, maka akan menambah kebaikan. Kalau misalnya suami kita itu bukan orang baik, ketika yang membisiki istrinya baik, maka akan minimalisir kejahatan. Sebagaimana Firaun, ya kan? Ini jadi status nih tanya. Sebagaimana Firaun, ya, dia orang yang nggak baik, akhirnya apa? Meminimalisir kejahatan. Berkurang dosanya karena Musa tidak jadi di ini di ayat ini, ya. Salah satunya jadi kebisikan ini. Inilah salah satu keistimewaan daripada Asia ini. Kemudian, ya, yang berikutnya surat, saya hanya bahas hadis dan ayat aja nih, ya, ayat terakhir nih insya Allah. Quran surat apa ini? Tahrim. Quran surat Tahrim ayat 11. Jadi apa namanya? Di surat Tahrim ini, kita kembali, ya, Allah menyebutkan di sini, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Tuhanmu, ya, dan Allah membuat perumpamaan, ya, di situ wadaraballah, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Firaun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dan surga, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ibu-ibu semua, ya, Allah itu kalau membuat perumpamaan, kan di sini ada kata wadaraballah, dan Allah membuat perumpamaan. Kalau dalam bahasa Arab itu perumpamaan itu disebut masal. Ya. Masal itu artinya apa? Perumpamaan. Ya. Jadi di sini Allah membuat perumpamaan buat Asia itu sebagai perumpamaan. Allah membuat Asia itu sebagai perumpamaan atau masal. Masal. Masal ini dalam bahasa Arab, masal itu dalam bahasa Arab, sesuatu itu
kalau dibuat perumpamaan atau masal atau orang itu tidak akan dibuat perumpamaan dan permisalan kecuali kalau memang dia itu melegenda dalam hal itu. Jadi nggak akan sesuatu atau orang dibuat perumpamaan atau masal kecuali sesuatu atau orang itu dia itu memang melegenda, ya. Dalam bab itu misalnya, ya. Saya kasih contoh orang Arab itu biasanya dulu ada orang yang kalau berbicara tentang kedermawanan, dia terkenal orang yang paling dermawan itu namanya Hatim At-Ta'i, kalau misalnya Hatim At-Ta'i, ya. Jadi dia ini sangat dermawan sekali. Sehingga orang Arab setiap melihat ada orang yang dermawan, maka dia akan disebut Hatim. Karena memang ternyata orang itu atau sesuatu itu melegenda dalam hal kedermawanan. Nah, ya gitu ya. Nah, artinya sesuatu itu tidak akan jadi masal atau perumpamaan kecuali orang itu mencapai legenda dalam hal itu. Nah, di sini ya kalau Allah sampaikan masal bahwa bagi orang yang beriman itu seperti istri Firaun, maka ya istri Firaun ini adalah melegenda dalam masalah apa? Keimanan. Ini kalau kita lihat dari sisi bahasanya ya, masal di sini. Karena mengapa? Karena imannya tidak bisa, bukan tidak bisa, imannya itu tidak biasa, ya, tidak biasa. Ya. Disuruhlah kita belajar pada orang yang melegenda ini dalam masalah iman, yaitu Asia. Nah, ini ayat surat At-Tahrim ayat 11 ini. Maka di sini kita disuruh untuk belajar pada orang yang melegenda ya, dalam masalah keimanan, yaitu Asia. Jadi karena memang dia sudah melegenda, sehingga di sini Allah katakan wa daraballahu masalan lil ladzina amanu. Ya. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Berarti dia memang melegenda dalam keimanan. Sehingga kita disuruh belajar dari orang ini, yaitu dari Asia. Imra'at Fir'aun kata Allah. Nah di sini ya kata imro'ah, ibu-ibu kalau pernah belajar bahasa Arab, imro'ah itu biasanya kita nyebutnya bukan istri tapi apa? Wanita. Ya. Imro'atu Fir'aun, wanita Fir'aun. Kalau wanita Fir'aun biasanya belum tentu istri. Tapi kalau istri biasanya zauj. Istri itu pasangan artinya. Nah di sini ada beberapa bahasa Quran yang membahasakan wanita terhadap para nabi itu. Artinya di sini apa maknanya? Jadi imro'ah di sini dia belum dikatakan sempurna sebagai pasangan. Jadi masih ada yang harus disempurnakan, makanya dia disebut imro'ah. Sehingga kalau kita tahu doa Zakaria, ya, Zakaria itu kan nggak punya keturunan sampai istrinya itu usia 50 ya. Ketika dia berdoa itu dia mengatakan wa Zakaria inna darabbahu anni masih. Kemudian ketika Allah kabarkan kamu akan dapat keturunan, terus dia mengatakan wa kana timroati akhir. Ya kan dia mengatakan gimana aku bisa dapat keturunan sementara istriku imro'ah, dia nyebut di situ. Wanitaku akhir. Wanitaku akhir itu artinya istriku mandul. Berarti apa? Ini pasangan yang belum sempurna. Kenapa? Belum ada keturunan. Jadi masih harus ada yang disempurnakan di situ. Sehingga ketika Allah akan mengabulkan doanya, Allah pakai bahasa ganti itu di Zakaria itu. Wa aslahna lahu zaujah, bahasanya. Jadi ketika ya Allah ya, dengan orang berbuat baik, ya, melakukan kebaikan, akhirnya doa Zakaria itu dikabulkan oleh Allah. Istrinya yang sudah 50 tahun itu, kalau kita lihat ya tadi baru cerita masalah mengandung, ada yang lahiran 40 tahun ya, 4 tahun gitu ya. Ternyata masih bisa, ini 50 tahun. Aslahna, diperbaiki dulu jasadnya istrinya. Jadi sehingga ketika usia 50 tahun itu dia bisa melahirkan. Jadi barulah di situ Allah menyebutnya wa aslahna lahu zaujah. Jadi sudah sempurna. Jadi kalau zaujah itu sempurna. Ketika disebut imro'ah itu pasangan itu belum sempurna. Gitu ya, karena kita tahu sendiri ternyata ada yang belum sempurna antara Asia dan Fir'aun. Nah, di sini dia mengajarkan kepada kita doa, sebuah doa dari Asia. Izqalat
Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ada doa yang sangat bagus di sini ya. Jadi ahli tafsir mengatakan ketika Musa mulai mendapatkan wahyu, kan pernah mengalami perjalanan panjang ya. Ketika Musa sudah beranjak dewasa, dia sempat ketemu antara orang Bani Israel dengan orang Kipti. Kemudian dia ikut, cuman hanya nampar orang itu langsung. Kemudian dia jadi buronan, pergi ke Madian. 10 tahun di Madian, pengen pulang ke Mesir. Ketika di tengah perjalanan itu dia berdapat wahyu dan disuruh oleh Allah ke lembah Wadil Muqaddas itu ada dalam surat An-Nazi'at diceritakan. Dia dapat wahyu, dapatlah bekal dari Allah ya. Tongkatnya bisa mengeluarkan ular, mengeluarkan tangan dari dada bisa ngeluarin cahaya, itu sebagai bekal untuk berhadapan dengan bapak angkatnya, yaitu Fir'aun. Datanglah dia menemui Fir'aun ya, dan sebelumnya sudah ada yang beriman dengan Nabi Musa, tapi yaktumu imanahu ya, termasuk keluarganya mereka menyembunyikan keimanannya. Termasuk diantaranya adalah tukang sisir istana putrinya Fir'aun, namanya siapa? Bukan nama sebenarnya, itu profesi ya. Masito itu bukan nama sebenarnya, adalah profesi. Masito itu artinya tukang sisir. Tukang sisir disebut Masito, namanya bukan. Nah sampai ketika ketahuan Masito ini ya, menyisir dan sisir jatuh menyebut lafaz Allah ya, lafaz Allah, kemudian dilaporkan oleh putrinya kepada ayahnya. Disitulah Masito langsung dihukum, dimasukkan ke dalam minyak yang panas mendidih bersama dengan 2 orang anaknya yang masih kecil. Yang dalam salah satu riwayat itu disebutkan ya, ceritanya banyak Bani Israel ya, tapi ada juga yang enggak. Israiliyat, banyak Israiliyat. Jadi akhirnya di riwayat itu dikatakan ketika anaknya 2 orang Masito ini lebih dahulu diambil oleh Allah, ketika dimasukkan ke minyak panas itu, ruhnya itu mendatangi Masito, memberikan kabar bahwasanya ibu harus sabar, sudah ada disiapkan oleh Allah posisi yang paling indah. Riwayat Masito melihat itu dan dia tidak tega, akhirnya dia mengiklankan kepada Fir'aun kalau dia juga sudah beriman kepada Musa. Langsung ya kan. Ketika mendengar hal itu, Fir'aun mengatakan kepada algojonya untuk mengikat Asya ini, tapi sebelum itu dipanggil dulu ibunya. Supaya apa? Supaya ibunya merayu agar Asya ini jangan sampai tidak menyembah aku. Fir'aun yang menyembah. Dia mengatakan, kalau saya ingin berbicara masalah iman untuk saya dikalahkan seperti ini, saya tidak akan berubah. Akhirnya dia dihukum oleh algojonya. Ketika Asya ini dihukum oleh algojo itu, ya, lagi sibuknya Asya berdoa ini. Rabbi benili indaka baitan fil jannah ya, wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Jadi di sini doa yang diajarkan oleh Asya ini, kalau Ibnu Qayyim mengomentari, inilah pentingnya kita itu apa? Al-jar qoblada. Bahasanya dalil. Jadi kita memperhatikan dulu tetangganya, baru kita itu beli rumah kalau bahasanya. Kan kalau misalnya kita mau enaknya ya doa ini ya, harusnya kalau di sini kan artinya ya Tuhanku, bangunkan di sisimu, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Sebenarnya indak itu taruh di belakang, enak sebenarnya. Ya Tuhanku, bangunkan untukku rumah harusnya ya, di sisimu. Tapi dia indak itu didahulukan, didepankan. Apa? Karena di sini mengajarkan kepada kita al-qawaid, kalau kata Ibnu Qayyim, al-jar qoblada. Kalau ada yang ingin mau beli rumah, belum punya rumah, perhatikan dulu tetangganya. Baru kita beli ini, saya akan bertetangga dengan siapa nih? Asya berdoa seperti ini apa? Karena dia tahu kalau saya sudah bertetangga dengan Allah, maka apapun akan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi al-jar qoblada. Harusnya indaka itu di belakang tulisnya.
Harusnya ya Rabbi bangunkanlah untukku rumah di sisimu seperti itu. Tapi dia dikatakan ya Rabbi bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Jadi di sisi Allah dia dahulukan. Ya, karena apa? Karena dia tahu bertetangga dengan Allah kita, bertetangga dengan orang baik aja enak. Hari ini datang kue, lusa datang buah, tiap ketemu senyum, baik enak. Apalagi kalau bertetangga dengan Allah. Allah sudah menjanjikan lahum ma yasha'una waladaina mazid. Kalian itu akan mendapatkan apapun yang kalian mau. Kalau kita di dunia ini apa yang kita mau tuh nggak bisa dikabulkan. Tapi di surga itu sudah habis kemauannya, masih ada lagi nggak yang mau gitu. Kemudian Allah kata waladain minda mazid, ditambah lagi gitu kalau bertetangga dengan Allah. Jadi di sini akhirnya dia dalam salah satu riwayat ketika dia memanjatkan doa ini langsung diperlihatkan oleh Allah istana rumah dia sehingga dia tersenyum ya, sehingga tersenyum. Kemudian Firaun berkata, kamu nggak lihat tuh, coba kalian lihat ini orang gila. Nah, logika orang beriman itu ya beda ya. Kita orang beriman itu kalau orang mengatakan dipukul, dihukum itu sakit, tapi dia tersenyum. Dalam salah satu riwayat sebelum dia dihukum itu nyawanya sudah diambil oleh. Jadi dia tidak merasakan. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Di sini apa nih yang kita pelajarin ini ya? Adalah sebuah contoh keluarga yang tidak ideal. Ya kan? Jadi ini adalah contoh keluarga yang tidak ideal. Ketika seorang suami itu ambisinya adalah duniawi ya, maka biasanya yang jadi korban itu adalah itu ya. Maka pesan saya dan kita semua selama pada saya, kalau punya putri dijaga putrinya. Dijaga putrinya, kenapa? Jangan sampai dikasihkan atau dicarikan pendamping orang yang ambisinya itu duniawi. Sudah menjadi pelajaran pahit kita Asia. Dalam hadis Rasulullah SAW itu ya, idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu ya. Jika datang kepadamu seorang laki-laki ya, yang engkau ridho agamanya dan juga amanahnya, maka nikahkan. Kalau tidak maka akan terjadi fitnah ya, fasad kabir gitu ya. Fitnah yang sangat besar. Jadi di sini kita harus menjaga putri-putri kita ya. Jangan sampai standar itu adalah gajinya yang besar, rekeningnya cukup, ya kan, rumahnya mewah, dan seperti itu ya. Karena kalau itu terjadi, tapi apa yang kita perhatikan sudah ada pengalaman pahit Asia ini. Alhamdulillahnya Asia ini punya ilmu dan iman yang tinggi, sehingga dia menjadi orang yang paling istimewa ya, surga nanti. Ini dia istimewa karena kadang ya putri kita ini kadang juga suka sok tahu kadang ya, putri kan ilmunya banyak, insya Allah nanti saya yang akan ngajak saya gitu. Itu belum kita dipastikan benar nggak ilmu kita seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, walaupun bagaimanapun ya, kalau kita ingin menasehati suami itu sulit. Ya. Seperti kita itu nuang air ke atas. Karena posisi suami itu adalah sebagai kawan, sebagai pemimpin kita. Ya nuang air ke atas itu bisa mungkin ya, tapi perlu kerja keras. Mungkin butuh apa mesin ya supaya ngalirin air itu bisa ke atas. Tapi kalau kita justru suami yang ngalirin air ke kita itu gampang, mudah ke bawah, nggak usah dialirin, tetes saja udah jatuh sendiri. Jadi susah untuk menasehati itu susah. Makanya kita berusaha seperti itu. Nah, dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya. Makanya kata-kata rijal itu ciri-cirinya kalau ingin mencarikan putri itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Rijal ya kan, rijal itu artinya apa? Rojulah ya. Rojulah itu jantan. Jadi bahasa rijal itu adalah jantan. Jantan ini emang ada laki-laki yang enggak jantan? Ya ada banyak. Gitu ya. Makanya salah satu cirinya itu dalam surat Nur itu kan dikatakan fi buyutin uzinallahu an turfa wa yuzkar fiha asmuhu al-bilghudwi wal asal. Kemudian rijalun, nah di situ. La tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa atuz zakat. Jadi kalau ingin mencari calon mantu, ciri-cirinya di situ. Temukan di mana? Fi buyutin, di masjid. Kemudian dia itu berzikir pagi dan petang, tidak dilalaikan oleh jual beli.
sholatnya, ngeluarin zakatnya itu. Jadi silahkan cari di masjid. Ya, kalau misalnya ada di masjid, nggak ada di masjid, coret. Nah, itu bukan apa ciri-cirinya yang kita cari gitu ya. Jadi di sini contoh keluarga yang tidak ideal ya, yang dialami oleh Asia. Alhamdulillahnya Asia orang yang beriman dan berilmu tinggi ya, sehingga menjadi wanita yang sangat istimewa ya. Mungkin ini saja ya. Ya. Ada berapa ayat tadi yang saya sampaikan? 3 hadis dan 2 ayat ya. Cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada beberapa pelajaran tadi ya. Kenapa sehingga Asia ini menjadi wanita yang sempurna dari sejak di dunia sampai nanti menjadi penghuni surga yang paling sempurna. Alam bisawab, saya serahkan kepada Mbak Evi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Ustazah. Materinya Masya Allah ya, luar biasa sekali. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Asia binti Muzahim ini ya. Dan juga tadi di akhir-akhir Ustazah juga memberikan tips-tips ya untuk ibu-ibu bagaimana cara memilihkan pasangan untuk anaknya ya, dan juga peserta yang ada di sini yang masih single udah diberikan tips-tips oleh Ustazah. Baik ibu sekalian, Masya Allah, tadi kata kuncinya tentang keimanan yang kokoh yang dimiliki oleh Asia dari istri Firaun ini, meskipun dia menghadapi hal yang sangat berat ya Ustazah ya. Jangankan cobaan seperti ini Ustazah, kita saja kalau punya cobaan dengan suami, sedikit saja itu langsung rasanya dunia itu sempit ya Ustazah. Langsung nggak bisa mikir, nggak bisa fokus gitu. Gitu nggak ibu-ibu ya? Apalagi dengan cobaan yang seperti ini, kayaknya nggak sanggup Ustazah. Tapi itulah yang sudah Allah tetapkan ya. Jadi Asia ini menjadi perempuan pilihan gitu, sehingga ia memang layak untuk diabadikan di dalam Al-Quran. Baik, bagi peserta online, alhamdulillah masih setia bersama kita ya. Kita akan buka sesi pertanyaan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ada banyak door prize pada hari ini. Jadi saya buka satu sesi pertanyaan terlebih dahulu ya. Satu dari peserta online dan satu dari peserta offline. Saya persilahkan ibu-ibu, ada yang mau bertanya di sini ataukah yang dari online ingin bertanya, saya persilahkan. Langsung dibuka mikrofonnya ya. Yang di LTQ ada yang mau bertanya? Ya, Bu Sarli udah siap ya. Oke, saya persilahkan kepada Bu Sali untuk bertanya. Assalamualaikum Bu Ustazah. Ada 2 pertanyaan, boleh ya? Pertama, kenapa Nabi Musa dalam Al-Quran tuh banyak disebutkan kisahnya ya Ustazah? Banyak sekali, kayaknya paling banyak ya di Quran. Itu biar kita mengambil hikmahnya atau bagaimana, itu satu. Terus yang kedua tadi di Quran ada yang huda sebagai irsyad dan taufik. Taufik itu saya ketinggalan nyatetnya Bu Ustazah, apa ya, dan yang huda irsyad itu gimana, huda taufik itu gimana? Itu saja Bu Ustazah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sali. Pertanyaannya sudah 2 langsung ya. Kemudian dari peserta online, saya persilahkan ada yang mau bertanya. Ada banyak door prize di sini. Biasanya rame banget yang nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bertanya? Izin bertanya, Ibu. Ya, atas nama siapa? Atas nama Tia Ahmad. Mohon maaf, tidak bisa buka kamera. Alhamdulillah sedang kurang sehat ini, sedang terbaring. Sebentar. Suaranya itu boleh disebutkan sama Alisa nanti ya? Boleh dicoba lagi, Bu. Assalamualaikum.
Ya, ini dengan Ibu Tia ya? Iya, Iya, Om Ahmad. Ya, baik, Alifah nanti bisa disebutkan pertanyaannya. Bu Tia, ya. silakan disebutkan pertanyaannya. Ya, izin bertanya Ustazah, bagaimana dengan ya tadi Ustazah dari awal sudah menyebutkannya berbeda orang yang sudah mengenal Al-Quran dengan tidak gitu ya. Bagaimana juga dengan gimana ya Ustazah, maksudnya wanita itu dengan segala macam kadang hormonnya yang tidak stabil dan segala macamnya itu Ustazah, bagaimana kita sebagai wanita bisa tetap mendapatkan gelar takwa dengan mengendalikan apa ya emosi kita dan segala macam gitu Ustazah, karena kadang kan lebih kayak lebih sensitif atau seperti apa gitu Ustazah, dan bagaimana kita itu bisa menjadi lebih tangguh gitu Ustazah, karena memang kadang kan lingkungan kita tidak selalu kondusif gitu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita sebagai wanita tetap mendapat gelar takwa di kondisi yang enggak stabil gitu, dan kadang-kadang kan kita juga sering sensi dengan hormon yang perempuan gitu, Ustazah. Jadi gimana caranya supaya lebih tangguh gitu dengan di kondisi yang seperti ini, kita sebagai perempuan dan lingkungan yang enggak. Ya, bismillah, saya coba ya. Dari Bu Sari ya tadi ya. Kenapa kisah Nabi Musa alaihissalam ya, banyak diulang-ulang? Diulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa jawaban ya. Pertama, jadi kan memang banyak ya, kisah Musa itu banyak sekali diulang. Menunjukkan adanya hubungan yang erat antara syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Muhammad. Ada hubungan. Ya. Sehingga dalam Al-Quran itu kan kita suka membaca Al-Quran ya dalam surat apa itu? Ya, ayat 48-50 ya. Walaqad ataina Musa wa Harunal furqana wa diya wa dzikral lil muttaqin. Jadi sudah kami berikan kepada Musa dan Harun wal furqan, ya. Juga Quran itu sebagai apa? Dia. Jadi memang ada hubungan antara ajaran Nabi Musa dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang pertama, adanya hubungan itu. Jadi sehingga diulang-ulang, ya hampir mirip gitu ya, enggak hubungannya itu dengan syariat Nabi Muhammad. Yang kedua, ya kenapa ya membuat cerita Nabi Musa ini banyak diulang-ulang dalam Quran? Yaitu karena cobaan dan kesengsaraan. Ya, karena cobaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Nabi Musa itu sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Jadi, cobaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Nabi Musa itu sama dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ketika Al-Quran menyajikan contoh-contoh ya dari Nabi Musa ini, padahal itu kisahnya dalam Quran, ini untuk menghibur hati Nabi Muhammad. Untuk menghibur, supaya mengambil hikmahnya dan melihat kondisi-kondisi negara sebelumnya ya, terjadi di mana. Sebelumnya agar kita ini tidak terjatuh dalam apa yang telah mereka alami. Sebagai hiburan buat Nabi Muhammad. Juga mengambil pelajaran supaya kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi sehingga Rasul itu ketika menemukan di tengah dakwanya bersama para sahabat, selalu kadang turun wahyu, ingat Musa gitu. Kalau ibu-ibu mengkaji rutin ya,
Quran itu per ayat itu udah surah Al-Baqarah saja banyak tuh. Bagaimana kengeyelannya kaum Nabi Musa. Ya, mungkin dua hal ini. Kemudian hidayah itu tadi yang dengar. Jadi hidayah itu ada dua jenis. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad ini adalah hidayah ya, pemberitahuan melalui ilmu. Ya. Kita tahu, pemahaman kita tahu. Dari pengajian hari ini nih, kita tahu ya, bahwasanya seorang istri, kita dapat nih pelajaran dari sini ya, harus membisikkan kepada suaminya bisik yang bagus. Ya. Harus misalnya bersabar, target didik anak itu qurrata ain. Ketika qurrata ain itu biar bisa tercapai, jangan sampai mendahului hidayah seolah-olah anak itu tertutup hidayahnya dengan perkataan yang nggak baik misalnya. Nah ini kita tahu nih dari pengajian ini. Ada orang yang banyak sudah kenyang, bahkan sering mendapatkan hidayatul irsyad ini. Hidayatul irsyad, dia sering rajin ikut pengajian, bahkan jadi panitia, bahkan jadi ketua pengajian. Hidayah irsyad dia dapat terus, bahkan berulang-ulang dia dapatkan pengetahuan itu. Bahwasanya kalau target orang anak itu qurrata ain. Salah satu untuk capai anak qurrata ain itu jangan mendahului dengan perkataan yang nggak baik, walaupun anak itu nakal atau lain sebagainya. Ketika dia pulang, ya, dituntut hidayatul irsyad tadi dia praktekkan hidayat taufik, pelaksanaan. Banyak orang yang pengajian kemana-mana, hidayah irsyadnya udah dapat, pengetahuannya dapat, tapi ketika di rumah, ya, anaknya langsung ya kan, baru mengesalkan dia sedikit lagi, langsung keluar kata yang kasar, udah langsung mendoakan yang nggak baik. Harusnya dia hidayah itu taufik tadi dia praktekkan di situ. Itu namanya hidayah. Nah, ini sebagai sebuah pelajaran juga bagi kita. Mungkin kita sekarang yang kita perhatikan ya, yang kita perhatikan 100% itu biasanya kita kemana-mana ikut. Ada kajian ini, ada kajian ini. Nah, sekarang kita juga taufiknya itu juga pelaksanaan itu juga yang justru itu actionnya daripada hidayah itu. Gitu ya. Supaya stabil ya. Ya, jadi setiap kita ini ya memang ada dari sisi wanita ya, memang dengan laki-laki itu ada beberapa perbedaan. Sehingga kadang dalam syariat pun ya, Allah itu sangat memperhatikan. Kalau bisa ya, ketika mau mencerai istri, ketika berantem ya, ketika orang mau cerai, kalau bisa jangan diperhatikan, jangan lagi haid misalnya, ya kan? Karena apa? Karena itu Islam sangat memperhatikan emosional seorang wanita. Jadi sampai dalam ada masa iddah gitu ya, ketika istri sampai hitungan masa iddah itu juga berdasarkan suci atau haid ya, kalau ada yang mengatakan berdasarkan berapa kali suci, berapa kali haid gitu. Karena memang emosional wanita itu Allah sudah tahu ya, sudah terjadinya itu ada mengalami perubahan. Jangankan ketika haid, sebelum haid aja sudah mengalami gitu ya. Sudah mudah marah ya kan dan sebagainya. Dari Islam, nah Islam sangat memperhatikan hal itu sehingga ketika mau menjatuhkan talak, coba dilihat dulu, jangan-jangan dia itu salah ucap gitu ya, karena emosional dan sebagainya. Tapi tetap ya, Al-Quran ya, sebagai pedoman kita mengajarkan kepada kita ya, walaupun wanita itu ada beberapa kelemahan ya, memang kan kelemahan, tapi justru itu kekuatan buat dia ya. Sebagaimana seorang wanita bertanya ya,
bagaimana seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW dalam sebuah pertemuan. Ini ada dalam diriwayatkan di kitab Hakim ya, di Mustadrikihi. Ketika lagi sholat, para sahabat tiba-tiba ada seorang perempuan angkat tangan di belakang. Ya. Rasulullah, saya mau nanya. Jadi tahu Rasul itu kalau dia ini diutus sama ibu-ibu. Tanya. Dan para sahabat laki-laki semuanya dengar. Kenapa kami enggak bisa bekerja seperti para suami, nafkahi? Kami kan pahalanya berkurang. Kenapa kami tidak bisa ngantar jenazah? Orang kalau ngantar jenazah itu pahalanya besar. Kami nggak bisa. Kenapa kami tidak berjihad? Jadi intinya dia ini bertanya, kami seperti ini kira-kira sama nggak pahalanya dengan laki-laki? Hanya Rasul balik menghadap ke kaum laki-laki. Ada nggak pertanyaan yang lebih penting dari ini? Jadi penting itu pertanyaan. Ya Rasulullah, sekarang kamu pulang. Sampaikan kepada wanita yang mengutus kamu sama. Ini di sini. Ya. Untuk mempertahankan emosional kita itu apa yang menjadi tugas kita itu kita profesionalkan aja itu. Ya. Jadi pekerjaan apapun itu ya, ketika kita lagi nggak sholat, lagi stres karena gangguan hormon ya, kita pada saat itu kerja misalnya apa yang dibutuhkan dari diri kita itu masak, ya. Kita profesionalkan aja itu, ikhlasnya ya, dengan ya tentunya dengan zikir ya dan sebagainya. Jadi jangan sampai terkadang kita ini melihat yang ya tadi kayak sebuah pertanyaan para ibu tadi gitu. Dia ngelihat yang mungkin yang masyhur ya, yang populer, yang apa, sementara yang ada dalam diri dia sendiri dia tidak optimalkan seperti itu. Jadi kita optimalkan apapun itu sama dengan laki-laki. Sama ya, harus tetap berzikir ya. Ingat nih ya, harus tetap berzikir ketika kita ternyata tugas kita. Itu kita optimalkan gitu. Maka kalau nggak bisa baca Quran, ya udah zikir, ya kan? Seperti itu. Alam jawab ya. Mungkin ini saja ya. Ya, baik. Jazakallah khair Ustazah atas jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaannya. Baik, karena sudah azan, kita dengarkan terlebih dahulu azannya ya.
Baik, alhamdulillah karena waktunya sudah selesai ya Ibu-ibu. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget nih Ustazah yang masuk di chat ya. Ada pertanyaan yang menarik nih Ustazah ya. Kayaknya bagus juga kalau kita juga tahu ya. Ini dari Ibu Herni tetangga kita nih kalau tidak salah. Yang KLC ya. Saya bacakan ya Ibu karena ini bagus pertanyaannya. Saya mau bertanya terkait ketaatan Asiyah kepada suaminya sebagai seorang istri seperti apa ya? Seperti apa Ustazah? Ketaatan Asiyah kepada suaminya ya, kepada Fir'aun. Mungkin boleh singkat ya Ustazah ya. Bismillah ya. Maksudnya secara umumnya dia atau gimana? Karena kan biasanya kalau istri kan kecenderungannya kan harus taat kepada suami. Ya, jadi wallahu alam ya. Taatan Asiyah terhadap Fir'aun belum saya baca secara detail ya. Saya belum menemukan juga di keterangan yang lain bagaimana. Tapi ini diceritakan dalam Al-Quran. Ringkasnya itu hampir mirip ya, hampir mirip kita ya. Kepada suami tanpa harus mentakat terhadap Allah. Ya tidak diceritakan misalnya, tapi dia wajar seperti biasa dan memang, tapi bahasa tadi seperti yang saya sebutkan, dia disebutkan wa Asiyah imra'ata Fir'aun. Memang ada pasangan yang belum sempurna, ya, itu tadi ya. Karena apa? Karena ternyata itu masih memang diperintahkan oleh dalam syariat kita ya. Kalau misalnya suami itu menyuruh kita untuk mentaati bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak mentaatinya. Itu seperti itu. Jadi selama Asiyah itu hidup bersama Fir'aun, dan itu pun juga riwayatnya itu masih ada yang berbeda pendapat. Yang mengatakan begini, benar Fir'aun yang mengasuh Musa sama dengan Fir'aun yang berhadapan dengan Musa. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Yang mengatakan sama, katanya mengapa? Karena ketika Fir'aun berhadapan dengan Musa berdakwah mengatakan Rabbika fi dan kamu mau mendakwai saya sementara kamu dulu saya yang ngasuh. Jadi yang harus kita ambil pelajaran kita nggak tahu, mungkin nanti bisa lah ya dicari ya. Bagaimana apakah dia seperti pasangan biasa gitu ya. Ya kalau misalnya dilihat kita memakai riwayat yang dia punya putri ya berarti memang pasangan yang selayaknya gitu ya. Putri dari Asia gitu kan. Berarti memang suami istri. Cuman ketika Hidayah sudah mengantarkan Musa kepada Asia ya, dan ketika suruh untuk menyembah Fir'aun, Asia mati. Jadi sama dengan syariat kita ya. Taat kepada suami setelah taat kepada Allah, tapi tidak boleh dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau untuk yang cerita rumah tangganya, saya wallahu alam, saya nggak itu ya. Perlu penelitian lebih dalam kali Ustazah ya. Ya baik, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Herni. Jadi memang kalau dalam ketaatan dalam kemungkaran pasti tidak ada ya Ustazah ya. Kan kita harus dengan keteguhan menolak itu ya. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari peserta yang online. Ada Ibu Rahma, kemudian ada dari hamba Allah di sini ya. Tapi sayangnya waktunya sudah masuk waktu zuhur. Jadi sebelum ditutup akan ada mungkin sejenis kuis ya Ustazah. Pertanyaan ya, boleh 2 pertanyaan mungkin dari Ustazah yang kita berikan untuk peserta yang offline di sini karena di depan saya ada door prize ini supaya ada pemiliknya. Ya, Ustazah, ya. 2 pertanyaan. Nanti dilihat yang bisa langsung angkat tangan. Ini buat yang mana nih? Online? Yang offline dulu, Ustazah. Offline dulu ya. Nanti tolong dilihatin. Saya salah lihat lagi. Pertanyaan yang pertama ya, Ibu-ibu.
Di Quran surat Toha ayat 39, Allah memberikan bekal sehingga Nabi Musa itu bisa selamat. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya belum ya? Dia terlalu pintar ini. Iya. Betul Ustazah ya. Iya, Masya Allah. Baik, Ibu nanti silakan ngambil door prize-nya ya. Satu lagi Ustazah. Satu lagi ya. Sebutkan doa yang diajarkan Asia pada kita sehingga ada ya? Belum hafal ya? Belum hafal. Hah? Ada yang sudah hafal? Bahasa Indonesianya ya. Artinya ya. Artinya udah diulang deh pertanyaannya. Pertanyaan ulang. Sebutkan 4 wanita yang istimewa. Juga bisa. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Fatimah, yang ketiga Maryam, yang keempat Iya, Masya Allah. Barakallah Bu Yosi dan siapa tadi yang bertanya, maaf? Bu siapa? Oh, Bu Lilida. Ya, jadi 2 penanya. Kemudian 3 penanya tadi ya. Ada Bu Sali, kemudian ada Bunda Tia Umu Hanif dan Ibu Herni, Bu Yosi dan Bu Lili ya, ada 5. Kemudian ada 2 door prize juga untuk peserta Nenek Haikal ya. Iya, Nenek Haikal dan juga Ibu Siti Maryam. Ibu Siti Maryam. Oh, Masya Allah. Ya, jadi ini teman-teman di sini ada peserta juga ya, Masya Allah ada Nenek Haikal dan Ibu Siti Maryam. Jadi beliau meskipun usianya mungkin lebih di atas kita, mungkin jaraknya sedikit aja ya, tapi semangatnya luar biasa. Jadi malu kalau kita yang masih muda-muda kalah semangatnya ya. Jadi door prize untuk Siti Maryam, kemudian Nenek Haikal, kemudian 3 penanya dari tadi ya setelah kajian dan dua dari pertanyaan. Baik, satu lagi untuk peserta yang offline, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir mungkin dari moderator ya. Apa makna dari 4 garis yang digambarkan oleh Rasulullah di atas tanah? Iya, tadi Rasulullah kan membuat 4 garis. Makna dari 4 garis tersebut. Silakan Ibu-ibu. Iya, sama ya dengan jawabannya Bu Yosi. Ini hanya pertanyaan jebakan saja Ibu-ibu. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Untuk peserta yang online, mohon maaf. Jadi door prize-nya kita berikan untuk teman-teman yang hadir offline di sini ya. Dan untuk teman-teman yang online yang sekiranya bisa datang ke LTQ, kalau ada kajian silahkan datang ke sini. Jadi supaya bisa kenal LTQ lebih dekat lagi, bisa saling silaturahim dan bertemu dengan teman-teman peserta Muyasar Quran Learning Center yang lainnya. Baik, jazakillah khair Ustadzah atas waktunya, kemudian ilmu yang telah diberikan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Ustadzah diberi kesehatan oleh Allah. Kehamilan Ustadzah yang ke berapa bulan Ustadzah? Yang ke-6 bulan ya Ibu-ibu, kita doakan ya Ustadzah, teman-teman semua. Mudah-mudahan Ustadzah sehat. Dan insya Allah kita bertemu lagi di agenda kajian di bulan berikutnya. Silahkan ditulis di kalendernya Ibu-ibu, kajian MKLC ya, setiap bulan. Baik, kita tutup saja acara hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini dan juga teman-teman yang berada di ruang Zoom. Jazakumullah khair. Selalu setia bersama MKLC. Saya sini sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.